Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dengan NIM 19136062 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang geografi regional Eropa Utara. Eropa Utara merupakan salah satu region di benua Eropa, di mana berbatasan dengan sebelah utaranya dengan Laut Norwegia, sebelah selatannya dengan Laut Utara dan Laut Baltik, sebelah timurnya dengan Rusia, sebelah baratnya dengan Samudra Atlantik. Negara yang berada di Eropa Utara ini ada 5. Yang pertama yaitu Denmark dengan ibu kota Copenhagen, yang kedua Finlandia dengan ibu kota Helsinki, yang ketiga Islandia dengan ibu kota Reykjavik, yang keempat Norwegia dengan ibu kota Oslo, yang kelima yaitu Swedia dengan ibu kota Stockholm. Jumlah penduduk di region ini yaitu 25.566.000 jiwa dengan luasnya 1.321.000 km persegi. Maka dari itu kepadatan penduduknya yaitu 20 jiwa per kilometer persegi. Bentuk negara ini semuanya kesatuan. Lalu untuk bentuk pemerintahnya terbagi menjadi 2, di mana Republik yang yaitu Finlandia dan Islandia, sedangkan untuk monarki yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, dan untuk sistem pemerintahannya semuanya sama yaitu parlementer. Negara pertama yang ada di region Eropa Utara yaitu Denmark, di mana kondisi geografisnya yang beribu kota di Copenhagen yang secara langsung berbatasan dengan Norwegia di sebelah utara, Swedia di sebelah timur, Jerman di sebelah selatan, dan Laut Utara di sebelah barat. Denmark secara astronomis berada di antara 54 derajat 33 menit 35 detik sampai 50 derajat 45 menit 7 detik lintang utara, dan 8 derajat 4 menit 22 detik sampai 15 derajat 11 menit 55 detik bujur timur. Lalu kita dapat melihat pada peta tersebut di mana letak Denmark serta batas-batasnya. Lalu untuk kondisi morfologi dan topografinya, di mana negara Denmark ini memiliki banyak sekali bukit yang contohnya yaitu Iding Skovhat yang berada pada ketinggian 170,77 meter, dan ada juga Eger Bafnehosh yang ketinggiannya 170,35 meter, di mana areal dalam lautnya adalah Denmark Timur sedalam 210 km persegi dan Denmark Barat 490 km persegi. Kita dapat melihat pada gambar yang di atas yaitu Bukit Ding Skovholt, yang gambar di bawahnya yaitu Bukit Eger Bafnehoj. Lalu untuk sistem administratif dan politiknya, Denmark ini adalah negara monarki tertua di benua Eropa, di mana kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki dan parlemen Denmark. Lalu kekuasaan yudisialnya ada di tangan pengadilan. Untuk pemilu diadakan setiap 4 tahun sekali, namun Perdana Menteri bisa mengadakan untuk pemilu lebih awal. Wilayah pembagiannya ada 5. Kemudian untuk kondisi iklimnya, iklim di negara ini termasuk iklim sedang, di mana musim salju tidak terlalu dingin dengan suhu rata-rata di bulan Januari dan Februari yaitu 0 derajat, dan musim panas yang dingin dengan suhu rata-rata di bulan Agustus 15,7 derajat Celcius. Rata-rata Denmark mempunyai 120 hari yang berbeda dalam waktu per tahun. Kita bisa melihat pada gambar di samping yaitu grafik temperatur per bulan di Denmark. Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, di mana Denmark memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.605.948 jiwa. Menurut sensus 2017, mayoritas penduduknya beragama Kristen, evangelikalisme, Lutheran sebanyak 76%. Negara Denmark ini memiliki jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan sekitar 87,2%, di mana angka harapan hidupnya yaitu 78,2 tahun.
Sebagian besar populasinya merupakan etnis Denmark sebanyak 86,7%. Untuk kegiatan ekonominya yang paling kuat yaitu pada sektor jasa, inovasi pada lingkungan, pertanian atau perikanan, dan industri ringan. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini di mana riset dan inovasi telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan industri pangan di Denmark. Pada gambar tersebut dapat kita lihat perkembangan teknologi telah membantu para petani mempermudah kegiatan memanennya. Lalu untuk kerjasama dengan Indonesia diadakan dalam hal pembelian kredit karbon, di mana Kedutaan Besar Denmark menyediakan fasilitas untuk pembangunan proyek CDM, yang mana Denmark menyediakan dana 160 juta dolar yang bisa digunakan untuk membeli CIR di berbagai proyek CDM yang ada di seluruh dunia. Kemudian saat baru-baru ini Bapak Jokowi dan Presiden Denmark sudah meningkatkan kerjasama di bidang lingkungan hidup. Yang kedua yaitu Finlandia, di mana kondisi geografinya secara astronomis terletak pada 60 derajat sampai 70 derajat lintang utara dan 20 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Negara ini merupakan salah satu negara paling utara di bumi, di mana hanya Reykjavik yang lebih utara dari Helsinki, sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan, yaitu batas sebelah utaranya ada Norwegia, batas sebelah selatannya ada Teluk Finlandia, batas sebelah baratnya ada Swedia dan Teluk Botania, serta batas sebelah timurnya adalah Rusia. Negara dengan ibu kota Helsinki ini memiliki topografi yang relatif lembut dengan dataran rendah, datar atau bergelombang, dan perbukitan rendah. Tanah ini juga dihiasi dengan banyak danau, lebih dari 60.000, dan titik tertinggi di negara ini yaitu Halti Atunturi di 4.357 kaki di atas permukaan laut. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bagaimana gurat-guratan coklat menandakan topografi Finlandia relatif lembut berupa dataran rendah dan bergelombang. Kita tidak melihat banyak guratan-guratan terjal, namun kita bisa melihat topografinya berupa bergelombang. Lalu untuk sistem administratif dan pemerintahannya, Finlandia menerapkan sistem semi-presidensial dengan parlemen. Negaranya dibagi menjadi 6 provinsi. Untuk kondisi iklim sendiri, Finlandia Selatan menjadi iklim menengah utara. Di utara Finlandia, terutama Laplandia, Finlandia, sebuah iklim subarktik mendominasi, dikarakterisasi dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang hangat. Seperempat dari wilayah Finlandia terletak di dalam lingkaran Arktik, dan konsekuensinya Finlandia mengalami matahari tengah malam. Di titik paling utara Finlandia, matahari tidak terbenam selama 73 hari di waktu musim panas. Lalu kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya, jumlah penduduknya sebanyak 5.537.364 jiwa berdasarkan estimasi pada bulan Juli 2018. Penduduknya mayoritas adalah suku Fin dan minoritas orang-orang Swedia. Finlandia menggunakan bahasa resminya yaitu bahasa Finlandia dan Swedia. Agama yang dianut oleh penduduk Finlandia adalah 100% Kristen. Sektor ekonomi terbesarnya yaitu jasa 66% dan diikuti manufaktur dan penggilingan sebanyak 31%. Kerjasama Indonesia dengan Finlandia ini mencakup beberapa sektor, di antaranya pendidikan, teknologi, energi terbarukan, lingkungan, ekonomi, dan perdagangan. Dan baru-baru ini Bapak Jokowi juga telah menekankan 3 bidang kerjasama dengan Finlandia. Yang ketiga, Islandia, beribu kotakan di Reykjavik, di mana letak astronominya yaitu 63 derajat LU sampai 68 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 13 derajat bujur barat.
Batas wilayahnya yaitu sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan ada Samudra Atlantik, sebelah barat Greenland atau Denmark, sebelah timur Samudra Arktik. Topografinya yaitu berupa dataran, puncak, gunung, dan dataran rendah yang subur, di mana danau dan gletser menutupi 14,3% permukaannya dan hanya 23% yang bervegetasi. Dalam gambar bisa kita lihat salah satu contoh bentuk topografi yang bisa kita temukan di Islandia berupa dataran tinggi yang dipenuhi bebatuan besar hasil gejala tektonik. Di gambar bagian bawah kita juga bisa melihat wilayahnya yang sebagian besar berupa pegunungan, menjadikan negara Islandia ini sangatlah subur. Untuk sistem pemerintahannya, negara Islandia ini menganut pemerintahan republik parlementer, di mana sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang menjabat selama 4 tahun, sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Untuk kondisi iklim sendiri, Islandia relatif hangat yang dipengaruhi oleh angin kutub. Dalam gambar kita bisa lihat di mana Islandia yang dikenal dengan negeri lingkar kutub menjadikan hampir sebagian besar wilayahnya ditutupi salju. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Islandia memiliki populasi sebanyak 364.260 jiwa dan wilayahnya seluas 103.000 km persegi yang menjadikan negaranya sebagai negara berpenduduk paling jarang di Eropa. Ekonominya sangat tergantung pada perikanan. Lalu untuk kerjasamanya dengan Indonesia, di mana pemerintah Indonesia resmi bekerja sama dengan 4 negara yang tergabung dengan EFTA pada tahun 2018, di mana Islandia termasuk di dalam salah satunya. Lalu kerjasama yang lain dalam pengembangan energi panas bumi atau geotermal pada tahun 2009 sampai 2014, di mana di Islandia ekonominya sangat bergantung pada kegiatan ekspornya. Keempat, Norwegia. Negara yang beribu kotakan Oslo ini memiliki luas negara 385.207 km persegi. Negara ini berbatasan sebelah utara dengan Laut Arktik, sebelah selatan dengan Denmark, sebelah barat dengan Laut Arktik, sebelah timur dengan Rusia, Swedia, dan Finlandia. Letak astronomisnya yaitu 50 derajat lintang utara sampai 81 derajat lintang utara dan 4 derajat bujur timur sampai 32 derajat bujur timur. Kondisi topografi dan morfologi di Norwegia ini didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Pada gambar dapat kita lihat susunan batuan vertikal tertinggi di Eropa, yaitu Trollveggen dan Trollveggen di atas Sungai Rauma, lembah Romsdalen. Lalu ada danau terdalam di Eropa yang juga berada di negara ini, yaitu Hornidal Vatnet. Dan di samping itu kita juga dapat melihat peta administratif Norwegia, di mana negara ini juga berada di bagian utara dari Eropa Utara ini. Untuk sistem administratif dan politiknya, negara Norwegia menjadi negara kesatuan yang dibagi menjadi 11 fylke. Selain itu, raja dan pemerintahnya juga diwakili di setiap daerah oleh fylkesmen yang secara efektif bertindak sebagai gubernur. Negara ini menganut monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Untuk kondisi iklimnya, negara Norwegia mempunyai iklim temperat, terutama di daerah pesisir yang disebabkan oleh pengaruh Gulf Stream, di mana Norwegia memiliki iklim yang tergolong moderat bagi negara yang terletak di utara. Jauh air hangat dari arus Atlantik Utara juga membawa udara lembab dari barat daya. Pada gambar di samping kita dapat melihat data dan grafik bulanan dan tahunan kondisi iklim di Norwegia. Untuk kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya, di mana total penduduknya pada tanggal 1 Januari 2017 adalah 5.258.317 jiwa. Bahasa resminya yaitu ada 2, yaitu bahasa Norwegia dan Sami.
Secara etnis, penduduk Norwegia sebagian besar merupakan etnis Norwegia yang berasal dari keturunan orang Jerman dan Jerman Utara. Untuk kerjasamanya dengan Indonesia, di mana Norwegia berinvestasi di beragam sektor termasuk perikanan, kertas, industri kimia, dan industri metal, serta banyak lainnya. Pada gambar kita bisa melihat keindahan alam negara Norwegia yang menjadikan negaranya sebagai negara dengan kualitas kesejahteraan yang tinggi. Lalu ada peta populasi berdasarkan kota-kota di tahun 2016 di negara Norwegia. Dan untuk kerjasamanya, Republik Indonesia dan Norwegia sepakat tingkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Yang kelima yaitu Swedia, di mana beribu kotakan di Stockholm yang terletak di 55 derajat sampai 70 derajat lintang utara dan 11 derajat sampai 25 derajat bujur timur. Swedia ini memiliki luas negara 450.295 km persegi, di mana negara ini berbatasan dengan Norwegia di sebelah utara, Selat Kattegat, Jerman dan Polandia di sebelah selatan, Norwegia dan Denmark di sebelah barat, Laut Baltik dan Teluk Botania di sebelah timur. Untuk topografinya, hampir 15% wilayah negara Swedia berada di lingkaran Arktik. Titik terendah Swedia terletak di Danau Hammarsjön, yang ini dengan tinggi 2,41 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan titik tertingginya berada di Kap Nekaise di ketinggian 2111 meter di atas permukaan laut. Pada peta di samping kita bisa melihat wilayah Swedia yang banyak ditutupi oleh gletser. Dan di gambar kita juga bisa melihat Gunung Kebnekaise yang menjadi gunung tertinggi di Swedia. Untuk sistem pemerintahannya, Swedia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, di mana sistem pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Untuk kondisi iklim, di mana negara ini menjadi 3 jenis iklim, yaitu iklim laut di bagian selatan, iklim lembab pada bagian tengah, dan iklim subarktik yang berada pada bagian utara. Untuk suhu udara di Swedia sangat dipengaruhi oleh dataran Skandinavia. Pada gambar kita bisa melihat saat ini karena pemanasan global, gunung tertinggi di Swedia mengalami penyusutan karena mencairnya gletser yang menutupi puncak gunungnya. Di samping gambar ini kita juga bisa melihat grafik dan data bulanan dan tahunan kondisi iklim di Swedia. Jumlah penduduk Swedia pada bulan Juli 2017 ada 9.960.487 jiwa, di mana sekitar 63% dari penduduknya pemeluk agama Kristen Gereja Lutheran. Bahasa resminya yaitu bahasa Swedia. Di bidang perekonomian, Swedia merupakan negara maju yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, yaitu sekitar 51.300 US dollar, sedangkan untuk pendapatan domestik brutonya sebesar 521,7 miliar US dollar. Industri yang menjadi tulang punggungnya yaitu industri besi dan baja, peralatan presisi, dan banyak lainnya. Swedia juga melakukan kerjasama dengan Indonesia, di mana Indonesia sepakati 3 kerjasama di berbagai bidang dengan Swedia, yaitu kerjasama bidang transportasi seperti bebas visa untuk diplomatik maupun dinas dan navigasi bandar udara, serta di bidang industri kreatif. Beberapa kerjasama juga ditandatangani secara terpisah, yaitu kerjasama di bidang inovasi, di bidang kewirausahaan, dan di bidang science park serta pembiayaan pendidikan. Pada gambar di samping kita bisa melihat peta pendapatan regional bruto per kapita dalam ribuan kroner berdasarkan regionnya. Lalu saat ini Indonesia dan Swedia juga menyepakati 3 kerjasama bilateral. Baiklah, itulah sedikit presentasi saya.
untuk region Eropa Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.